Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Manajemen Pemasaran kelas C akan mempresentasikan tentang analisis kepuasan dan loyalitas nasabah Bank Syariah. Presentasi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu Hani Alfiah, yang akan mempresentasikan mengenai membangun nilai kepuasan dan loyalitas pelanggan. Menciptakan pelanggan yang loyal adalah inti dari setiap bisnis. Nah, di bawah ini itu kan ada dua diagram. Yang pertama ada diagram organisasi tradisional, kemudian yang kedua ada diagram organisasi modern yang berorientasi pada pelanggan. Nah, diagram organisasi tradisional ini banyak dianggap sudah ketinggalan zaman karena mereka menempatkan pelanggan di bagian yang paling bawah, kemudian atasnya baru orang-orang garis depan, kemudian manajemen menengah, dan di puncaknya ada manajemen puncak. Nah, perusahaan pemasaran selanjutnya ada nilai yang dipersepsikan pelanggan. Apa sih itu nilai yang dipersepsikan pelanggan? Jadi, nilai yang dipersepsikan atau Customer Perceived Value atau CPV adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Nah, jadi pelanggan itu cenderung memaksimalkan nilai. Mereka itu terus mencari pengetahuan mobilitas dan juga pendapatan. Nah, pelanggan itu juga memperkirakan tawaran mana yang akan menghantarkan nilai anggapan tertinggi dan bertindak atas dasar perkiraan tersebut gitu. Jadi, mereka itu sesuai atau tidaknya suatu penawaran dengan harapan akan mempengaruhi kepuasan pelanggan dan besarnya probabilitas bahwa pelanggan akan membeli produk itu lagi. Selanjutnya ada menerapkan konsep nilai. Berikut langkah-langkah dalam menganalisis. Yang pertama, mengidentifikasi atribut dan manfaat utama yang dinilai pelanggan. Jadi di sini itu pelanggan ditanyai apa tingkat atributnya, kemudian manfaat dan kinerja yang mereka cari dalam memilih produk dan penyedia layanan. Selanjutnya yang kedua ada menilai arti penting kuantitatif dari atribut dan manfaat yang berbeda. Di sini pelanggan itu diminta memeringkat arti penting berbagai atribut dan manfaat. Nah, jika peringkat mereka itu jauh berbeda, pasar itu harus mengelompokkan mereka ke dalam berbagai segmen. Kemudian yang ketiga ada menilai kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu menghantarkan nilai pelanggan yang tinggi. Nah, biasanya kan konsumen itu mempunyai beragam tingkat loyalitas, kayak misal terhadap merek, toko, ataupun perusahaan tertentu gitu kan. Nah, di sini saya ambil contoh yaitu mobil Volvo S8. Nah, positioning inti dari Volvo ini adalah keamanan. Nah, tetapi pembeli ini dijanjikan oleh perusahaan lebih dari sekedar mobil yang aman, tetapi bisa dari manfaat lain yang meliputi mobil yang tahan lama, kemudian ada pelayanan yang baik dan juga periode jaminan yang panjang, sehingga uh, akan memberikan penilaian yang tinggi terhadap perusahaan tersebut gitu guys. Oke, selanjutnya ada total kepuasan pelanggan. Perlu diketahui bahwa kepuasan atau satisfaction adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang timbul karena membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil terhadap ekspektasi mereka. Nah, jadi jika kinerja gagal atau tidak memenuhi ekspektasi mereka, nah nanti tuh perusahaan bisa aja tidak puas atau kecewa gitu. Nah, tetapi sebaliknya jika kinerja yang dihasilkan oleh perusahaan itu sesuai dengan ekspektasi pelanggan, maka pelanggan akan jadi puas gitu. Nah, baik lagi jika kinerja itu melebihi ekspektasi. Selanjutnya ada kualitas produk dan jasa.
Nah, dari definisi American Society for Quality Control itu menyatakan bahwa kualitas adalah totalitas fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Jadi, pengaruh kualitas ini ada dua. Jika semakin tinggi kualitas, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan pelanggan yang dihasilkan, yang mendukung harga lebih tinggi dan juga seringkali biaya itu lebih rendah. Sebaliknya, jika perusahaan yang menurunkan biayanya terlalu jauh akan menerima akibatnya ketika kualitas pengalaman pelanggan itu menurun. Nah, ini bisa saya ambil contohnya seperti Lexus memberikan kinerja, mobil Lexus maksud saya itu memberikan kinerja kualitas yang lebih tinggi dibandingkan Hyundai. Nah, mobil Lexus ini lebih mulus, lebih kencang, dan juga lebih tahan lama. Tetapi kita dapat mengatakan bahwa baik Lexus maupun Hyundai ini itu menghantarkan kesesuaian kualitas yang sama jika semua unit masing-masing itu menghantarkan kualitas yang dijanjikan. Itu. Selanjutnya yaitu memaksimalkan nilai seumur hidup pelanggan. Yang pertama ada profitabilitas pelanggan. Profitabilitas pelanggan atau pelanggan yang menguntungkan di sini maksudnya yaitu adalah orang, rumah tangga, atau perusahaan yang sepanjang waktu bisa menghasilkan aliran pendapatan yang melebihi jumlah aliran biaya perusahaan yang dapat ditoleransi untuk menarik, menjual, dan melayani pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu mengembangkan hubungan pelanggan. Yang bagian A yaitu manajemen hubungan pelanggan. Manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management atau CRM adalah proses mengelola informasi rinci tentang pelanggan perorangan dan semua titik kontak pelanggan secara seksama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Jadi, titik kontak di sini itu maksudnya semua kejadian di mana pelanggan itu menghadapi merek dan juga produk dari pengalaman aktual ke komunikasi pribadi atau massal hingga observasi biasa. Nah, contohnya di sini kayak seperti hotel ya. Untuk hotel ini titik kontaknya itu meliputi reservasi, kemudian ada check-in, kemudian check-out, kemudian ada program frekuensi tinggal, ada layanan kamar, layanan bisnis, kemudian fasilitas olahraga, layanan laundry, restoran, dan juga bar. Nah, di sini saya ambil contoh seperti Hotel Four Seasons, bergantung pada sentuhan pribadi, seperti staf yang selalu menyapa tamu dengan namanya, kemudian karyawan dengan kewenangan tinggi yang memahami kebutuhan pelancong bisnis yang sulit, dan juga paling tidak ada satu fasilitas terbaik di wilayah tersebut seperti restoran atau spa terkemuka. Kemudian yang bagian B yaitu meningkatkan nilai basis pelanggan. Yang pertama ada mengurangi tingkat keberalihan pelanggan. Maksudnya di sini baik, selanjutnya yaitu bagian C, menarik dan mempertahankan pelanggan. Nah, untuk perusahaan yang memang berusaha untuk memperbesar laba dan juga penjualan mereka, harus menghabiskan cukup banyak waktu dan juga sumber daya untuk mencari pelanggan baru. Nah, di sini salah satunya itu bisa mengembangkan iklan dan juga menempatkan iklan tersebut itu di berbagai media untuk menjangkau prospek baru. Seperti itu. Kemudian yang bagian D, mengurangi keberalihan. Mengurangi keberalihan di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu mendefinisikan dan mengukur tingkat retensi. Nah, untuk majalah selanjutnya yaitu membangun loyalitas. Membangun loyalitas di sini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu berinteraksi dengan pelanggan. Berinteraksi dengan pelanggan itu memang harus dilakukan oleh perusahaan dengan mendengarkan keluhan-keluhan pelanggan mungkin. Pokoknya sering-sering berinteraksi dengan mereka. Saya ambil satu contoh di sini yaitu MBNA, yaitu raksasa kartu kredit, di mana
MBNA ini meminta semua eksekutif mendengarkan percakapan telepon di area layanan pelanggan atau unit pemulihan pelanggan. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengembangkan program loyalitas. Nah, di sini program loyalitas itu ditawarkan perusahaan menjadi dua, yaitu program frekuensi dan juga program pemasaran klub. Nah, program frekuensi di sini biasanya itu dirancang untuk memberikan penghargaan. Baik, bagian terakhir yaitu database pelanggan dan pemasaran database. Nah, perlu diketahui bahwasanya pemasar itu harus mengetahui pelanggan mereka. Jadi, untuk mengetahui pelanggan itu, biasanya kan perusahaan harus mengumpulkan informasi dan juga menyimpan dalam database gitu kan, yang nantinya itu bisa digunakan untuk melaksanakan pemasaran database. Nah, sebenarnya database pelanggan sendiri itu merupakan kumpulan informasi komprehensif yang terorganisasi tentang pelanggan perorangan atau prospek terkini yang dapat diakses dan dapat ditindaklanjuti untuk tujuan pemasaran seperti mengembangkan arahan kualifikasi, penjualan produk atau jasa, atau memelihara hubungan pelanggan. Nah, biasanya database pelanggan ini tuh kayak berisi nama, kemudian alamat rumahnya, kemudian telepon gitu, dan berisi informasi lainnya. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan selanjutnya kita akan berbicara tentang kualitas produk dan jasa yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Muhammad Faisal Reza. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Menurut para pakar marketing, kualitas suatu produk dan jasa perbankan dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, service quality adalah total produk komposit dan karakteristik layanan pemasaran dan pemeliharaan melalui layanan yang digunakan akan memenuhi harapan pelanggan. Kedua, service quality adalah totalitas fitur dan karakteristik layanan produk yang bergantung pada kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Ketiga, produk berkualitas yang paling ekonomis selalu memuaskan bagi konsumen sebagai pertemuan kebutuhan pelanggan, kebebasan dari kekurangan, dan pencapaian konstan kepuasan seorang pelanggan. Nah, kondisi-kondisi ideal semacam ini bukan berarti tidak bisa dicapai, karena pada prinsipnya pelayanan jasa bank dapat meningkatkan kepuasan nasabah secara berkelanjutan selama dapat memenuhi beberapa syarat berikut yang akan dilanjutkan pada slide berikutnya. Menurut beberapa para ahli marketing, beberapa rumusan terkait kualitas produk dan jasa di atas bisa tercapai apabila yang pertama, semua orang yang ada di bank, mulai dari cleaning service, satpam, sampai para dewan direksi memiliki komitmen secara penuh bahwa nasabah adalah mitra mereka dan semuanya sebagai mitra internal yang bermutu. Kedua, kualitas layanan sekarang sangat disadari oleh nasabah. Oleh karena itu, kualitas harus dapat ditampilkan dalam setiap kegiatan bank. Yang ketiga, kualitas bukan gerakan pelan-pelan yang penting jalan. Ia memerlukan lompatan jauh ke depan. Ia tidak pernah cukup dan juga perlu harus selalu lebih mahal. Lalu yang terakhir, gerakan kualitas layanan jasa bank yang konsisten tidak dapat menyelamatkan mitra internal dan produk jasa yang buruk. Untuk dapat memaksimumkan daya saing jasa perbankan, dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu melalui peningkatan kualitas produk, kedua, melalui peningkatan proses, lalu yang ketiga, melalui peningkatan dari manusianya atau SDM-nya. Berikut terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi persepsi dan kepuasan seorang nasabah terhadap kualitas produk jasa suatu perbankan. Di antaranya, ketepatan waktu pelayanan penyampaian, ketersediaan produk dan layanan saat dibutuhkan, kebenaran janji dan promosi atas produk dan layanan, kesesuaian pesanan, keamanan dan keselamatan, fleksibilitas pembayaran, ketersediaan fasilitas pelayanan dan kemudahan pengambilan, serta kemampuan penyempurnaan produk dan layanan secara terus-menerus tanpa batas. Nah, kualitas ini bertitik tolak dari suatu proses, bukan dari hasil. Oleh karenanya,
Keterlibatan manusia-manusia yang terdapat di dalam bank atau semua orang mitra internal bank sangat diperlukan dalam mengikuti tuntutan nasabah yang semakin lama semakin meningkat, dan termasuk melihat dan mengungguli perkembangan kualitas jasa layanan yang dihasilkan oleh para pesaing lainnya. Menciptakan nilai bagi nasabah merupakan suatu proses usaha nilai yang diharapkan oleh pihak nasabah, dan berupaya memenuhi keinginan tersebut dengan menyampaikan produk yang karakteristiknya cocok dengan karakteristik nilai yang diharapkan oleh pihak nasabah. Nah, penilaian nasabah terhadap jasa perbankan ini berkaitan erat dengan tingkat subjektivitas, aspirasi, emosi, kepuasan, keengganan, suasana hati, dan pengalamannya. Maka dari itu, setidaknya terdapat 11 aspek yang perlu diperhatikan oleh para bankir dalam membangun proses yang mampu mengarahkan operasional bank pada kualitas layanan jasa perbankan yang baik. Di antaranya yaitu, yang pertama adalah akses. Faktor ini mencakup letak bank yang strategis, kemampuan untuk mencapai pasar sasaran, serta kemampuan yang mampu memberikan pelayanan dengan cepat. Lalu yang kedua, communication. Karyawan garis lini terdepan di bank mampu berkomunikasi dengan nasabah, dan mutu komunikasi itu sendiri menentukan mutu pelayanan yang diberikan kepada nasabah. Lalu yang ketiga adalah helpfulness. Sikap dan perasaan senang membantu nasabah dalam membuat keputusan untuk membeli, bersahabat dan sopan ketika melayani nasabah. Lalu yang keempat, competence. Tingkat keterampilan mitra internal menyelesaikan pekerjaan dan kemampuan untuk meyakinkan nasabah tanpa harus berbohong. Lalu yang kelima, courtesy, yaitu sikap sopan dan bersahabat dari mitra internal bank ketika melayani nasabah. Keenam, reliability. Kehandalan produk bank dalam mewujudkan komitmen sesuai dengan promosi tahap awal transaksi dan konsistensi layanan dari waktu ke waktu sesuai dengan promosi. Lalu yang ketujuh, security. Segi kenyamanan dan keamanan bagi nasabah, baik fisik maupun proses delivery, serta legalitas nasional dan global yang memberikan jaminan terhadap kehalalan operasional perbankan itu sendiri. Lalu yang ke-8, tangibles, yaitu memperlihatkan wujud fisik seperti gedung, peralatan, dan semua fasilitas yang menunjang pekerjaan dan layanan serta kualitas mitra internal yang terlibat di dalamnya, merupakan cerminan dari kualitas bank itu sendiri. Lalu yang ke-9, yaitu understanding customer, merupakan tingkat pemahaman kebutuhan, keinginan nasabah, dan kemampuan mitra internal untuk berbicara dengan nasabahnya. Lalu yang ke-10, perceived quality, kualitas yang dipersepsikan nasabah tentang citra, reputasi dan tanggung jawab bank terhadap nasabah, persepsi nasabah terhadap tingkat kualitas produk bank, pesaing utama maupun lainnya yang sejenis. Jika nasabah memiliki beberapa alternatif, maka harapannya terhadap suatu bank cenderung akan semakin besar. Ke-11 dan yang terakhir ini adalah self-perceived role. Persepsi nasabah tentang tingkat keterlibatannya dalam mempengaruhi jasa yang diterimanya. Jika nasabah terlibat dalam proses pemberian produk jasa yang ternyata tidak baik, maka nasabah tidak melimpahkan kesalahan pada perbankan yang memberi jasa, yang pada akhirnya tingkat keterlibatan ini akan mempengaruhi kesediaan nasabah menerima jasa produk itu sendiri. Suatu hasil kajian empiris memfokuskan kualitas jasa pada 5 dimensi, yaitu tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Nah, kelima dimensi ini berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan, dan empati itu sendiri memiliki pengaruh yang lebih besar dibanding 4 dimensi lainnya dalam mempengaruhi kepuasan pelanggan. Nah, berikut penjelasan mengenai 5 dimensi tersebut, yaitu yang pertama adalah tangibles. Bukti fisik merupakan kemampuan dalam menampilkan fasilitas fisik, seperti meningkatkan kondisi gedung yang bersih, nyaman, dengan interior yang menarik, tempat parkir yang aman, eskalator, keamanan, AC, serta menjaga penampilan dan keterampilan para pegawainya. Lalu yang kedua, reliability. Keandalan merupakan kemampuan untuk meningkatkan pelayanan dengan segera, tepat waktu, akurat dan memuaskan,
kemudahan proses transaksi di kasir atau menggunakan kartu ATM, program promosi, yaitu program bebas biaya profesi, dilaksanakan sesuai program yang disosialisasikan. Fasilitas kartu member atau anggota dapat digunakan sesuai dengan fungsinya, seperti mendapatkan poin untuk kemudian dapat ditukar dengan voucher tertentu, belanja misalnya, atau kemudahan berbelanja ketika mereka akan menggunakan kartu kredit. Lalu yang ketiga, yaitu responsiveness. Daya tanggap merupakan kemampuan untuk meningkatkan kecepatan karyawan yang bertugas dalam menanggapi permintaan pelanggan, selalu siap sedia membantu kesulitan pelanggan, kemampuan menyelesaikan keluhan pelanggan dengan tepat, serta memberikan informasi dengan jelas sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu yang keempat, assurance. Jaminan merupakan kemampuan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta sifat yang dapat dipercaya dalam menangani keluhan pelanggan, memberikan pelayanan dengan ramah dan sopan, kualitas produk yang dijual sesuai dengan yang dipromosikan, harga atau biaya pemilihan produk sesuai dengan harga yang dipromosikan. Lalu yang kelima, empati, yaitu sebagai bentuk perhatian pribadi. Memahami kebutuhan pelanggan adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan. Maka dari itu menjadi sangat penting bahwa seluruh mitra internal perusahaan untuk dapat lebih memperhatikan pendekatan individu dengan pelanggan, sehingga dapat terjadi hubungan emosional yang baik dengan pelanggan. Nah, rasa tanggap terhadap kebutuhan pelanggan harus dimiliki oleh setiap pegawai, sehingga pelanggan tidak perlu repot-repot menanyakan produk yang diinginkan, tetapi karyawan telah menyediakan sebelum pelanggan menanyakan. Pelanggan lebih ditingkatkan dengan tidak membedakan status-status sosial. Berikut ditampilkan tabel koefisien regresi binari logistik yang sebelumnya sudah disinggung terkait kajian empiris tentang persepsi pelanggan. Nah, dari tabel ini bisa kita lihat bahwa dari 5 variabel terdapat satu variabel yang memiliki pengaruh paling tinggi, yaitu variabel empati yang signifikan pada 5%. Maka dari itu, dapat kita simpulkan bahwa empati memiliki pengaruh yang lebih besar untuk dapat mempengaruhi tingkat kepuasan pelanggan daripada keempat variabel ini, seperti tangibles, reliability, responsiveness, dan assurance tadi. Dengan adanya beberapa hasil kajian dan penelitian yang telah dilakukan, para ulama marketing kemudian berijtihad bahwa 1. Hanya perusahaan yang berkualitas yang dapat bersaing dan menguasai pasar. 2. Hanya perusahaan yang memaksimumkan pengalaman pelanggan yang menyenangkan dan meminimumkan pengalaman pelanggan yang kurang menyenangkan yang dapat mempertahankan pelanggan dalam jangka waktu yang lebih lama. Nah, mungkin hanya itu dari saya. Selebihnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Nah, teman-teman, materi selanjutnya adalah kualitas pelayanan dan kepuasan karyawan bank. Yang pertama yaitu kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan karyawan sebagai jaminan atas ketersediaan produk, rasa responsivitas, biaya administrasi yang lebih hemat, ketepatan waktu memberikan pelayanan, dan waktu tunggu yang lebih pendek, kesempurnaan pelayanan, serta kemampuan menimbulkan kesenangan dan perasaan nyaman pada konsumen. Kualitas pelayanan merupakan ciri dan sifat dari pelayanan yang berpengaruh pada kemampuan karyawan untuk memuaskan kebutuhan dan dinyatakan oleh pelanggan atau yang tersirat dari dalam diri pelanggan. Jadi, kualitas itu merupakan kunci untuk menciptakan nilai dan kepuasan pelanggan. Dan ini merupakan tugas atau pekerjaan setiap karyawan. Selanjutnya, ada beberapa atribut kualitas pelayanan yang dapat memuaskan pengguna industri jasa. Yang pertama ada ketepatan waktu pelayanan, yaitu kemampuan karyawan untuk menyelesaikan pelayanan dengan waktu proses yang lebih cepat, sehingga dapat meminimkan waktu tunggu bagi nasabah. Yang kedua ada akurasi pelayanan, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan reliabilitas pelayanan, tanggung jawab, dan bebas dari kesalahan-kesalahan.
Yang ketiga ada kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. Nah, dalam melayani nasabah, kesopanan dan keramahan itu penting, terutama bagi karyawan yang secara langsung berinteraksi dengan nasabah. Yang keempat ada kelengkapan, ketersediaan sarana, pendukung, serta pelayanan komplementer lainnya, seperti buku pedoman, denah, dan sebagainya. Yang kelima ada kemudahan mendapatkan pelayanan, seperti adanya komputer untuk memproses data, seperti itu. Yang keenam ada variasi model pelayanan. Ini berkaitan dengan inovasi untuk memberikan pola-pola baru dalam pelayanan. Yang ketujuh ada kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, ruang tempat pelayanan, kemudahan menjangkau tempat parkir kendaraan, ketersediaan informasi, dan sebagainya. Selanjutnya ada pelayanan pribadi, yaitu pelayanan yang berkaitan dengan fleksibilitas, penanganan permintaan khusus. Dan yang terakhir ada pendukung pelayanan seperti lingkungan, kebersihan, ruang tunggu yang sejuk, nyaman, indah, dan lain-lain. Nah, selanjutnya yaitu perlu teman-teman ketahui bahwa kualitas karyawan merupakan salah satu faktor diferensiasi antara bank yang satu dengan bank yang lainnya, sekaligus sebagai salah satu rantai nilai yang dapat menciptakan keunggulan bersaing bagi bank yang bersangkutan. Berikut ada 8 karakteristik kualitas karyawan. Yang pertama yaitu kompetens, di mana karyawan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang baik yang diperlukan dalam melayani nasabah. Yang kedua yaitu courtesy atau sikap ramah, sikap hormat, dan timbang rasa dalam menghadapi dan melayani setiap nasabah. Yang ketiga ada credibility, yaitu karyawan terpercaya. Yang keempat ada reliability, di mana karyawan mampu melaksanakan layanan secara konsisten dan teliti. Yang kelima ada responsiveness, yaitu kemampuan merespon pelanggan dan mampu menyelesaikan permasalahan dengan cepat. Selanjutnya ada gamesmanship, yaitu sikap dalam menghadapi setiap keluhan nasabah sebagai suatu permintaan, dengan objek utamanya adalah memenangkan kepuasan nasabah. Yang ketujuh ada timelines, yaitu sikap yang memperlihatkan untuk memberikan pelayanan tepat waktu, cepat, dan garansi pelayanan bank yang melebihi 5 menit, nasabah memperoleh tambahan saldo tertentu misalnya. Jadi, jika pelayanan bank itu melebihi 5 menit itu, nasabah memperoleh tambahan saldo tertentu, itu contohnya. Yang terakhir ada communication, yaitu karyawan berusaha untuk memahami pelanggan dan mampu berkomunikasi dengan jelas. Selanjutnya yaitu kepuasan pelayanan. Kepuasan pelayanan dapat didefinisikan sebagai kepuasan para karyawan terhadap aturan-aturan kerja yang diberlakukan, tingkat kehadiran, kepemimpinan yang diterapkan atasan, kompensasi finansial yang diterima, tingkat turnover, sistem non-financial reward yang diterima, evaluasi kinerja yang dirasakan, program pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan, dan promosi jabatan bagi karyawan yang berprestasi. Nah, kepuasan karyawan dapat dianggap sebagai ukuran suksesnya perusahaan dalam memenuhi kebutuhan karyawan, sehingga dapat membentuk sikap karyawan yang lebih positif. Pergantian karyawan karena pengunduran diri itu tingkatnya lebih rendah, persentase kehadirannya kecil,
keterlambatan masuk kerja itu tidak ada dan tidak ada keluhan. Selanjutnya yaitu industri pelayanan jasa bank yang mengandalkan upaya terbentuknya kepuasan nasabah adalah sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, service profit cycle, di mana pelayanan yang baik yang diberikan oleh karyawan akan menghasilkan kepuasan nasabah, yang pada gilirannya akan membuahkan loyalitas, dan dari loyalitas tersebut dapat diperoleh keuntungan bagi perbankan. Yang kedua, ada service leverage, yaitu pemberian pelayanan yang bernilai lebih besar dibandingkan dengan nilai biaya yang digunakan nasabah untuk memperolehnya. Oleh karena itu, nasabah mempunyai kesan memperoleh pelayanan ekstra dan perhatian khusus yang akan mendorong timbulnya loyalitas pada nasabah. Yang ketiga, ada service ability, yaitu tingkat kemampuan pelayanan, kecepatan, dan kemudahan dalam mendapatkan pelayanan. Ya, masuk ke materi selanjutnya yaitu maximizing customer lifetime value atau CLV oleh saya Muhammad Dimyati Habibi Suhaimi. Sebelum masuk ke materi selanjutnya, ini ada beberapa elemen kunci yang terdapat dari CLV ini tadi. Pertama itu customer profitability, yang selanjutnya competitive advantage, selanjutnya menarik dan mempertahankan nasabah, selanjutnya building loyalty, selanjutnya reducing customer defection, selanjutnya forming strong customer bond. Sebelum kita membahas lebih jauh CLV ini, nah kita harus mengenal juga nih, apa sih itu CLV? Nah, CLV sering juga disebut CLTV atau LTV, adalah keuntungan yang bisa dihasilkan pelanggan jika ia terus membeli selama jangka waktu normal. Nah, contohnya itu, misal nih, ada seorang nasabah diperkirakan akan bertahan di sebuah bank. Anggap saja banknya itu Bank Z lah. Nah, selama 5 tahun ke depan. Nah, bank akan menghitung nilai saat ini dari arus laba yang dapat direalisasikan dari nasabah tersebut selama 5 tahun. Nah, CLV juga menggambarkan the net present value dari aliran laba yang diharapkan yang akan datang lebih dari pembelian selama hidupnya nasabah. Nah, nanti ada terdapat nih pertanyaan, mengapa sih bank perlu memaksimalkan CLV ini? Nah, kasus untuk memaksimalkan nasabah yang menguntungkan jangka panjang terdapat dalam konsep ini. Nah, apabila kita telaah lebih jauh ya, terlihat bahwa nasabah di bank syariah terbesar tidaklah selalu memberi laba yang besar. Karena apa? Karena nasabah itu menuntut banyak pelayanan dan menerima potongan harga yang besar sehingga mengurangi laba bank. Nah, akibat itu nasabah terbagi dalam 3 klasifikasi. Pertama itu nasabah kelas kecil, yaitu nasabah yang membayar dengan harga penuh dan mendapatkan sedikit pelayanan, tetapi biaya transaksi dengan kelompok nasabah kecil mengurangi produktivitas bank. Nah, yang kedua itu ada nasabah berukuran sedang. Nah, nasabah yang berukuran sedang ini yang mendapatkan pelayanan yang baik dan membayar harga yang nyaris penuh, sehingga merupakan nasabah yang paling menguntungkan bagi bank syariah karena tadi mendapatkan pelayanan yang baik dan membayar harga yang nyaris penuh. Nah, ada juga nasabah bank yang besar. Nah, yang seperti tadi, dia itu menuntut banyak pelayanan dan menerima potongan harga yang besar tadi sehingga mengurangi laba bank. Nah, oleh karena itu, mengapa bank besar yang semula memperhatikan nasabah berukuran besar kini memperluas pasar ke nasabah yang berukuran sedang atau menengah? Karena yang tadi. Nah, masuk ya ke materi selanjutnya yaitu customer
profitability atau nasabah menguntungkan. Profitability customer ini adalah individu, rumah tangga, atau bank yang dari waktu ke waktu memberikan arus pendapatan yang melebihi arus biaya bank untuk menarik dan melayani nasabah tersebut dengan jumlah yang memadai. Nah, walaupun banyak bank yang mengukur customer satisfaction atau customer satisfaction ini adalah nilai kepuasan nasabah, di mana jika nasabah merasa puas, maka akan mengakibatkan pembelian ulang. Nah, tapi kebanyakan bank gagal mengukur profitabilitas masing-masing nasabah. Beberapa bank mengakui banyak hal tersebut amat sulit. Karena apa? Karena para nasabah memakai berbagai pelayanan bank dan transaksi yang dicatat berbagai departemen yang berbeda-beda. Akan tetapi, beberapa bank berhasil mencatat transaksi nasabah tersebut. Nah, yang mengejutkan, beberapa bank itu melaporkan malah kerugian ya dari lebih 45% dari nasabah mereka. Nah, tak heran sih kalau semakin banyak bank yang dulunya itu memberikan pelayanan yang cuma-cuma, sekarang memberikan biaya atas pelayanan tersebut. Nah, gambar di samping adalah gambar analisis customer profitability. Nah, coba dilihat dulu gambarnya itu. Nah, slide selanjutnya akan ada penjelasan tentang apa sih gambar yang di kanan tadi, kanan itu. Nah, masuk ke slide selanjutnya ya, keterangan gambar. Nah, di gambar tadi kan ada tuh yang C1, C2, C3. Nah, C1, C2, C3 itu singkatan dari customer 1, customer 2, customer 3. Nah, customer 1 itu adalah customer yang amat menguntungkan. Kenapa dia disebut amat menguntungkan? Karena customer 1 ini membeli 3 buah produk yang menguntungkan. Nah, P1, P2, P3, P4. Kalau kita lihat tadi kan P1, P2, P4 ini plus tandanya. Nah, C2 customer nomor 2 ini menghasilkan keuntungan campuran, yaitu ia membeli satu produk menguntungkan yaitu P1 dan satu produk yang tidak menguntungkan yaitu P3. Tadi kan kalau dia menguntungkan itu plus, kalau dia merugikan itu minus. Nah, customer 3 atau customer C3 merupakan nasabah yang merugikan. Kenapa sih dia disebut merugikan? Karena ia membeli satu produk yang menguntungkan yaitu P1 dan buah produk yang merugikan yaitu P3 dan P4. Nah, apa sih yang dapat dilakukan oleh bank terhadap customer 2 dan 3 ini? Nah, bank mempunyai dua pilihan. Satu, bank meningkatkan harga produk yang kurang menguntungkan atau menghapuskannya. Yang kedua, bank mencoba untuk menjual produknya yang menguntungkan kepada nasabah yang tak menguntungkan. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu competitive advantage. Nah, competitive advantage ini kan bahasa orang barat ya. Nah, kalau bahasa kitanya mah keunggulan daya saing. Nah, apa sih competitive advantage ini? Nah, competitive advantage ini adalah kemampuan perusahaan untuk bertindak dalam satu atau lebih cara yang tidak dapat atau tak ditandingi oleh para pesaingnya. Nah, bank akan berusaha membentuk competitive advantage ini yang bertahan lama, antara lain dengan memberikan kepuasan kepada nasabah yang melebihi pesaing-pesaingnya, yaitu pemberian kualitas proses produksi yang tinggi, kualitas produk atau jasa yang tinggi, serta pemberian kualitas pelayanan yang tinggi. Nah, profitabilitas bank atau kemampuan bank dalam memperoleh laba itu tergantung pada 3 unsur. Nah, pertama itu value correction, kedua internal operation, ketiga itu profit. Nah, kenapa sih 3 itu? Nah, laba bank akan lebih tinggi apabila menciptakan nilai yang dimiliki bank semakin tinggi. Nah, operasi internalnya semakin efisien dan keunggulan kompetitifnya semakin besar. Itu. Nah, contohnya itu bank memberikan kepuasan pelayanan melebihi pesaingnya itu Bank Mandiri Syariah. Saya itu pernah ke suatu bank syariah, ketika ditanya akadnya kepada CS tak mampu menjawab. Nah,
ketika di bank syariah ini CS-nya itu mampu menjawab akad-akad mudharabah segala macam itu, walaupun ya tidak 100% mungkin sesuai dengan teori, tapi dapat kita terima jawabannya itu. Nah, kedua itu Bank Mandiri Syariah ini mempunyai mesin-mesin ATM di berbagai tempat. Misalnya saja kayak di UIN dan segala macam. Nah, itu kalau kita lihat itu cuman Mandiri Syariah. Nah, mungkin BRI Syariah ya, atau bank-bank lainnya itu belum banyak melakukan penempatan mesin-mesin ATM tadi di tempat-tempat yang ya kayak mall segala macam. Nah, tapi Mandiri Syariah ini banyak telah membuat mesin-mesin ATM Mandiri Syariah ini, sehingga klien nasabah akan merasa puas karena bank menyediakan layanan yang dapat digunakan oleh nasabah. Nah, ketika kita ngambil uang nih kan di Bank Mandiri Syariah kan, kita ATM-nya Mandiri Syariah juga kan, itu nggak dapat potongan biaya. Nah, kalau kita ngambilnya di ATM bersama kan, itu mendapat biaya. Nah, kalau tidak mendapat biaya tadi kan otomatis nasabah puas kan, uangnya tidak dipotong tadi kan. Nah, gitu. Ke materi selanjutnya ya, yaitu menarik dan mempertahankan nasabah. Nah, menarik dan mempertahankan nasabah adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh bank. Nah, salah satu kuncinya yaitu dengan kepuasan nasabah. Mengapa sih penting sekali bagi bank untuk memuaskan nasabahnya? Yang pertama yaitu karena pada dasarnya penambahan nasabah pada suatu bank dalam setiap periode itu berasal dari dua kelompok. Nah, yaitu pertama itu nasabah baru dan nasabah lama. Kan tetapi lebih mahal upaya untuk menarik nasabah baru. Oleh karena itu, mempertahankan nasabah itu lebih kritis daripada menarik nasabah baru. Yang kedua, biaya untuk menarik nasabah baru diperkirakan 5 kali biaya memuaskan nasabah lama. Karena tadi kan lebih mahal upaya untuk menarik nasabah baru. Nah, yang ketiga itu karena biaya untuk menarik nasabah baru itu lebih tinggi daripada nilai seumur hidup nasabah lama. Bank harus mengeluarkan biaya yang lebih banyak daripada nilai nasabah baru tersebut. Nah, seperti yang pada poin pertama tadi kan, bahwa lebih mahal upaya menarik nasabah baru. Lagi-lagi karena mengapa penting mempertahankan nasabah lama kan tadi, karena menarik nasabah baru itu pada poin ini intinya menarik nasabah baru itu memerlukan biaya yang lebih mahal daripada mempertahankan nasabah yang lama. Nah, ada beberapa cara untuk memuaskan nasabah tadi. Pertama, yaitu ketika nasabah itu datang, itu disambut dengan ikhlas 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, kalau tidak salah 5S itu. Nah, yang kedua itu memberikan service excellent kepada nasabah tersebut. Yang ketiga, menjadi pendengar yang baik pada saat nasabah mengemukakan keluhan dan memberikan solusi atau jalan keluar dari keluhan tersebut. Nah, yang keempat, tetap sabar, ramah pada saat nasabah merasa kurang puas dengan informasi yang diberikan. Nah, yang kelima itu minta masukan, ide atau pendapat dari nasabah mengenai perbaikan layanan bank kepada nasabah. Dengan demikian nasabah akan merasa didengar pendapatnya. Nah, kan tadi yang merasakan layanan bank itu kan nasabah kan. Nah, ada beberapa nasabah mungkin merasa tidak puas. Nah, kita minta masukan apakah yang dimana yang puasnya, apa yang jeleknya atau segala macamnya. Nah, ada 4 langkah yang dapat dilakukan bank syariah untuk mengurangi tingkat kehilangan nasabahnya itu. Pertama itu, 1. Menentukan dan mengukur tingkat bertahannya nasabah. Misalnya bagi sebuah bank ukurannya adalah tingkat bertahannya nasabah bank. Nah, yang kedua itu membedakan berbagai penyebab hilangnya nasabah dan mengidentifikasikan penyebab yang bisa ditangani secara baik. Nah, yang ketiga,
mengestimasi besarnya keuntungan yang hilang akibat hilangnya nasabah secara tidak perlu, misal menghitung customer lifetime value, yaitu keuntungan yang bisa dihasilkan nasabah jika ia terus membeli selama jangka waktu normal yang pada materi sebelum-sebelumnya. Nah, yang keempat itu menghitung jumlah biaya untuk mengurangi tingkat kehilangan nasabah. Nah, untuk mempertahankan nasabah itu ada dua cara. Yang pertama itu menciptakan hambatan beralih pemasok yang besar. Nah, nasabah cenderung tidak akan beralih pemasok jika biaya modalnya tinggi, biaya pencariannya tinggi, potongan sebagai nasabah setia hilang. Nah, kedua itu memberikan kepuasan kepada nasabah yang tinggi. Akibatnya nasabah akan loyal. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu relationship marketing ya. Relationship marketing ini merupakan pengenalan nasabah secara lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah dengan mengelola suatu hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dengan nasabahnya. Nah, pada dasarnya relationship marketing ini adalah semua langkah yang dilakukan Bank Syariah untuk mengenal dan melayani nasabah bernilai atau berharga dengan lebih baik. Atau bisa juga relationship marketing ini merupakan cara bank untuk menciptakan loyalitas nasabah yang tinggi. Nah, unsur fundamental dari relationship marketing ini adalah ketahanan nasabah dan penghargaan terhadap nilai perseorangan nasabah. Nah, masuk ke proses pengembangan nasabah. Untuk memahami relationship marketing dengan nasabah, pertama-tama kita harus memeriksa proses yang terlibat dalam menarik dan mempertahankan nasabah. Nah, gambar di sebelah kiri yang paling kiri itu adalah gambar yang menunjukkan langkah-langkah utama dalam proses pengembangan nasabah, atau dalam bahasa kerennya atau bahasa orang baratnya itu the customer development process. Nah, titik awalnya itu kan di suspek atau tersangka. Nah, ini bukan suspek corona ya. Ini suspek dalam relationship marketing. Nah, yaitu setiap orang yang mungkin berniat menggunakan produk atau jasa bank. Nah, bank harus memeriksa tersangka dengan cermat nih, untuk melihat kemungkinan apakah suspek ini akan menjadi prospek atau calon nasabah. Nah, masuk ke nomor 2 yaitu prospek, yaitu orang-orang yang memiliki minat atau potensial yang kuat terhadap produk dan mempunyai daya beli. Nah, ketika tadi itu tersangka orang-orang yang mungkin berminat. Nah, yang kedua ini prospek yaitu orang-orang yang berminat. Nah, disqualification prospect atau prospek ini ada dua. Nah, ada calon nasabah yang tidak memenuhi syarat dan ada calon nasabah yang memenuhi syarat. Nah, calon nasabah yang tidak memenuhi syarat itu yaitu orang-orang yang ditolak oleh bank. Karena apa? Karena dianggap berkredibilitas rendah dan tidak menguntungkan. Nah, sebaliknya kalau yang prospek yang memenuhi syarat yaitu orang-orang yang terima oleh bank karena dianggap berkredibilitas tinggi atau menguntungkan bagi bank. Nah, bank berharap dan berusaha untuk mengubah banyak prospek tadi, ya orang-orang yang berminat tadi itu menjadi first time customer value atau nasabah pertama kali, yaitu orang-orang yang pertama kali membeli produk bank. Nah, setelah itu bank berharap dan berusaha mengubah first time customer tadi menjadi repeat customer, yaitu nasabah yang berulang. Nah, ketika first time customer ini adalah orang-orang yang pertama kali membeli produk
bank, maka bank akan berusaha untuk nasabah ini mengulang atau repeat customer, yaitu nasabah yang melakukan penggunaan jasa secara berulang-ulang. Nah, baik first time customer maupun repeat customer mungkin saja masih juga membeli produk pesaing-pesaing bank. Kemudian bank berupaya untuk mengubah. Nah, mungkin saja tadi kan first time customer dan repeat ini mungkin saja membeli produk-produk pesaing lainnya. Nah, kemudian bank berupaya untuk mengubah repeat customer atau customer yang berulang tadi menjadi klien. Nah, apa sih klien? Nah, klien itu yaitu orang-orang yang hanya menggunakan jasa dari bank tertentu dalam kategori produk yang relevan. Nah, setelah bank ini mengubah repeat dan first time customer ini menjadi klien, nah kemudian bank akan bertindak untuk mengubah lagi nih klien menjadi member atau anggota. Nah, member ini yaitu para nasabah yang memulai suatu program keanggotaannya yang menawarkan manfaat-manfaat bagi mereka yang bergabung. Nah kemudian setelah menjadi anggota atau member tadi, bank akan berusaha lagi nih mengubah agar member itu menjadi advocated atau pembela, yaitu nasabah yang dengan penuh gairah merekomendasikan perusahaan beserta produk dan jasanya kepada orang lain nih. Nah, kayak tadi tuh misalnya nih pakai bank X Syariah aja daripada Y Syariah. Kenapa? Karena di X Syariah ini orangnya ramah-ramah dan segala macam, mempunyai mesin-mesin ATM di berbagai tempat, sementara si Y Syariah tadi nggak mempunyai. Nah, itulah yang disebut advocated atau pembela tadi. Nah, tantangan terakhir nih bagi bank nih, setelah bank mengubah members tadi menjadi advocated tadi atau pembela, nah bank akan mengubah lagi nih untuk terakhir kalinya menjadi partner, yaitu para nasabah produk atau jasa bank dan bank bekerja sama secara aktif. Nah, kan menjadi mitra nih tadi atau partner atau mitra tadi. Nah, di sini bank melakukan kerjasama antara si partner dan si bank tadi, melakukan kerjasama secara aktif. Nah, tantangan berikutnya bagi bank adalah mengaktifkan kembali para nasabah yang tidak puas melalui strategi mendapatkan kembali nasabah. Nah, masuk ke building loyalty. Nah, building loyalty ini lagi-lagi ini adalah bahasa keren ya, bahasa orang barat. Nah, kalau bahasa kitanya, bahasa Indonesianya itu membangun kesetiaan. Nah, menurut Oliver, loyalty adalah suatu komitmen mendalam untuk melakukan pembelian ulang atau berlangganan kembali sebuah produk atau jasa yang disukai di masa depan, walaupun situasi mempengaruhi pengalihan perilaku maksudnya. Nah, mengembangkan nasabah supaya lebih setia berarti meningkatkan penerimaan bank. Akan tetapi, bank harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk membentuk kesetiaan nasabah yang lebih besar atau high customer loyalty itu. Nah, kita perlu membedakan ya 5 jenis tingkatan investasi bank untuk membangun customer relationship itu. Nah, tingkatan investasinya tadi, yang pertama yaitu basic marketing, yaitu customer service atau CS, hanya menjual produknya kepada nasabah. Yang kedua, reactive marketing, yaitu CS menjual produknya dan mendorong nasabah untuk menghubunginya jika ia mempunyai keluhan atau pertanyaan atas produk yang dibelinya tadi. Nah, yang ketiga itu accountable marketing, yaitu CS menghubungi nasabah segera setelah penjualan untuk menanyakan apakah
produk memuaskan atau tidak. Nah, jika produk nasabah merasa produknya itu tidak memuaskan, maka CS akan meminta saran kepada nasabah apakah yang perlu diperbaiki dari produk tersebut. Nah, yang keempat itu proaktif marketing, yaitu customer service atau CS menghubungi nasabah secara periodik untuk memberitahukan tentang penggunaan produk yang lebih baik. Nah, yang kelima itu partnership marketing, yaitu bank syariah terus bekerja sama dengan nasabah untuk menemukan cara memberikan penghematan bagi nasabah yang menggunakan produk bank syariah. Nah, dari 5 tingkatan investasi itu, biasanya bank itu menggunakan 2 tingkatan investasi, yaitu basic marketing dan partnership marketing. Nah, akan timbul nih, kapan sih bank itu menggunakan basic marketing? Nah, bank itu akan menggunakan atau menjalankan basic marketing itu jika pasar bank terdiri atas nasabah dan jika margin laba mereka kecil. Nah, kapan sih? Nah, kedua akan selanjutnya kapan sih bank itu menggunakan atau menjalankan partnership marketing? Nah, bank akan menjalankan atau menggunakan partnership marketing ini jika pasar bank itu terdiri atas sedikit nasabah dan jika margin labanya bank itu tinggi. Nah, gambar di kanan bawah itu adalah sebuah matriks atau tingkatan pemasaran berdasarkan hubungannya. Nah, masuk ke materi selanjutnya, yaitu forming strong customer bond. Nah, lagi-lagi itu adalah bahasa keren ya, atau bahasa orang-orang barat. Nah, kalau bahasa kitanya mah itu membentuk ikatan nasabah yang kuat. Nah, Berry dan Parasuraman mengidentifikasikan ada 3 retention building approach. Yang pertama itu adding financial benefit. Apa sih adding financial benefit itu? Yaitu menambahkan manfaat finansial bagi hubungan nasabah dan bank syariah. Ada 2 manfaat keuangan yang ditawarkan bank kepada nasabahnya, yaitu pertama program pemasaran frekuensi, yaitu program yang memberi imbalan kepada pelanggan yang sering membeli atau membeli dalam partai yang besar atau jumlah yang besar. Nah, yang kedua itu program klub pemasaran. Nah, klub keanggotaan di mana anggota akan mendapat beberapa kemudahan dalam beberapa aktivitas, misalnya diskon berbelanja di sebuah mall atau menginap di sebuah hotel. Nah, sering kan kita lihat di mall-mall itu diskon 30% untuk Bank Mega. Nah, itu seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, yang kedua itu adding social benefit. Nah, atau menambahkan manfaat sosial. Nah, bank syariah berusaha meningkatkan ikatan sosial antara bank dan nasabah dengan cara membuat hubungan lebih pribadi. Nah, ketiga itu adding structural benefit. Nah, adding structural benefit ini adalah bank syariah memberikan alat atau benda yang bertujuan untuk menolong nasabah dalam memesan produk, pengolahan persediaan dan pengiriman produk. Nah, itu. Ini yang materi terakhir yang akan saya sampaikan, yaitu reducing customer defection. Nah, bank tidak cukup hanya benar-benar terampil dalam menarik nasabah baru. Bank juga harus terampil dalam mempertahankan para nasabahnya. Nah, dalam bisnis perbankan masa kini, bank syariah harus memperhatikan tingkat-tingkat kehilangan nasabah mereka atau tingkat ahli kesetiaan pelanggannya atau customer defection rate. Nah, dan mengambil langkah-langkah untuk menguranginya.
ada 4 langkah bank syariah untuk mengurangi customer defection rate tadi. Yang pertama, bank harus mendefinisikan dan mengukur tingkat retensi atau retention rate, yaitu tingkat keloyalan nasabah pada produk bank. Yang kedua, bank harus membedakan sebab-sebab berkurangnya nasabah dan mengidentifikasikan sebab-sebab yang dapat dikelola dengan baik. Misal, apabila sebab pengurangnya nasabah itu adalah pelayanan yang buruk. Nah, bank dapat mampu memperbaiki pelayanannya tadi yang tadinya buruk diperbaiki menjadi pelayanan di bidang pelayanannya atau di sektor pelayanannya. Yang ketiga itu bank harus memperkirakan laba yang hilang saat kehilangan pelanggan. Nah, dalam kasus nasabah tertentu laba yang hilang sama dengan lifetime value atau nilai selama hidup nasabah tersebut, yaitu nilai sekarang dari arus laba yang mungkin dapat direalisasikan oleh bank dari nasabah tersebut jika tidak beralih sebelum waktunya. Nah, yang terakhir itu bank perlu menghitung biaya untuk mengurangi tingkat kehilangan nasabah tersebut. Nah, 4 langkah ini agak mirip ya, mungkin mirip ya, ada beberapa mungkin satu poin yang beda. Nah, berbeda dengan 4 langkah yang dapat dilakukan bank syariah untuk mengurangi tingkat kehilangan nasabah pada materi sebelumnya, yaitu pada materi menarik dan mempertahankan nasabah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya teruskan kepada materi selanjutnya. Teman-teman, sebelum kita membahas mengenai strategi membangun citra bank, perlu dicatat bahwa citra perusahaan adalah faktor yang paling dominan menciptakan kesetiaan pelanggan. Kemudian, indikasi dari sebuah keberhasilan strategi dalam membangun merek ditemukan jika perusahaan memiliki ketertarikan dalam citranya. Dalam artian, perusahaan tersebut menaruh perhatian penting dalam citranya. Setelah itu, citra perusahaan berhasil berbeda secara signifikan dari perusahaan lain. Misal dari dunia perbankan adalah setiap bank itu mempunyai citra masing-masing. Bank BCA adalah sebuah bank yang bercitra baik untuk korporasi, sedangkan Bank BRI dinilai mempunyai citra baik karena menjangkau hampir seluruh pelosok negeri, sedangkan Bank BTN mempunyai citra yang baik dalam hal kredit perumahan. Apabila sebuah perusahaan tidak berhasil dalam strategi membangun citra produk atau merek, maka perusahaan tersebut dinilai kehilangan kunci untuk menarik atau mempertahankan pelanggan. Selanjutnya, cara membangun citra bank. Yang pertama, menunjukkan kinerja yang profesional dan terpercaya. Langkah yang pertama ini harus dilakukan oleh semua perusahaan atau bank untuk menunjukkan citra yang baik dalam perusahaan. Yang kedua, melakukan riset tentang citra atau reputasi bank secara luas. Dalam marketing, riset pemasaran adalah sesuatu yang sangat penting, baik dalam membuat produk, mengembangkan produk, maupun dalam hal citra perusahaan. Yang ketiga, gunakan hasil riset sebagai input untuk merancang dan menerapkan citra atau reputasi yang diinginkan. Setelah selesai riset, hasilnya digunakan untuk merancang dan menerapkan citra yang ingin dibangun oleh perusahaan. Yang keempat, memonitor persepsi nasabah atau publik lainnya sudah sesuai atau belum. Setelah merancang dan menerapkan, hal tersebut harus selalu dipantau dan dimonitor tentang persepsi nasabah atau publik apakah sudah sesuai dengan yang diinginkan perusahaan atau belum. Hal yang kelima adalah pertimbangkan nasihat dari objek luar. Sebuah perusahaan atau bank tidak ada salahnya jika mempertimbangkan nasihat dari objek luar karena dianggap juga sebagai sebuah masukan. Yang keenam, mengelola hubungan yang baik dengan semua pihak. Sebuah perusahaan atau bank harus mengelola hubungan yang baik dengan berbagai pihak seperti nasabah, shareholders, mitra pembiayaan, dan lain-lain. Yang ketujuh, bangun komunikasi yang terbuka, jujur, terpercaya, dan transparan. Selain mengelola hubungan yang baik,
Membangun komunikasi yang baik, yaitu terbuka, jujur, terpercaya, dan transparan, juga harus dilakukan oleh semua perusahaan atau bank untuk mendapatkan citra yang baik.